Nah, ini akan menentukan ini. Teman-teman boleh lebih dari ini 1 cm juga nggak masalah ya. Ini kan sisi ada kalau sisi dalam nanti seperti ini, sisi luarnya seperti ini. Sini saja ini diratakan. Nah, bagian yang ini, jahitan yang ini disejajarkan dengan yang ini. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Di video kali ini saya mau ajarkan pada teman-teman bagaimana caranya menjahit, membuat ban pinggang yang ada sambungan belakangnya. Bagaimana wujudnya saya tunjukkan ya. Biasanya untuk teman-teman pemula kalau bikin ban pinggang itu yang seperti ini, dia polos, nggak ada sambungannya di bagian belakang. Ini sisi dalam ya, sisi dalam seperti ini. Nah, yang ini sisi luarnya saya tunjukkan. Nah, ini sisi luarnya seperti biasa ya. Nah, kalau yang akan saya ajarkan nanti yang versi seperti ini sisi dalamnya ada, sebenarnya ini biasanya diganti pakai puring, yang ininya ya pakai puring. Kalau sisi luarnya ya polos ya seperti biasa, ini belakang. Nah, kemudian nanti saya ajarkan juga cara penjahitan teknik pada bagian golbi. Ya, ini saya bagian golbi kan ini. Nah, ini sisi dalamnya itu beda. Nanti saya ajarkan versi yang seperti ini. Ini biasanya ada yang menyebutnya standar Taylor seperti ini ya. Kalau Taylor jahitannya dia modelnya itu kancing apa namanya, beda pokoknya sini. Dengan yang saya tunjukkan yang versi biasa ya, seperti ini. Di sambungan di sininya apa namanya, nggak ada. Ini kalau kampuhnya lebar dia menghalangi bagian slating atasnya. Beda dengan yang ini. Oke, nanti ada fungsinya teman-teman, kenapa harus seperti ini dan apa bedanya fungsinya dengan yang biasa seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, jadi begini teman-teman, untuk membuat ban pinggang seperti ini kita membutuhkan potongan. Ini sebenarnya celana udah jadi, kemarin saya udah buatkan tutorialnya, tapi saya bongkar lagi, saya akan ganti ban pinggangnya. Ini celananya ya. Nah, kita akan membuat yang seperti ini. Saya ambilkan preview ban pinggangnya dulu teman-teman. Ini celananya sudah saya bongkar. Dan untuk celananya bagian ini saya bongkar dulu sedikit. Nah, ini buka. Teman-teman jangan jahit dulu bagian golbinnya ini dulu. Jadi ini enggak dijahit. Caranya ya. Nah, ini jahit, jangan dijahit. Oh, ini belum saya buka sedikit. Jadi ini dipisah. Jadi ini jahitnya itu malah belakangan nanti. Kalau biasanya kan dijahit ininya dulu, kerungannya. Tapi hati-hati jangan sampai hatinya lepas ya. Maksudnya kan ini atasnya sudah dipotong. Nah, intinya biar ngebuka seperti ini saja dulu, nggak perlu dijahit seperti ini dulu ya. Oke, itu pertama. Kemudian kita membutuhkan potongan. Kita singkirkan dulu untuk celananya. Kita akan membuat seperti ini. Saya bikinkan previewnya, jadi persiapannya nanti kira-kira seperti ini. Yang ini kan model yang polos teman-teman, yang ini polos, nggak ada ini sambungan, nggak ada sambungan, dan yang ini ada sambungan puringnya. Fungsi pertamanya biasanya sebenarnya ini fungsinya itu boleh teman-teman menggunakannya cara seperti ini, teknik itu ya, tapi ini ada manfaat lain. Kenapa harus disambung? Ini untuk mengakali kadangkala kita sebagai penjahit mengalami atau menemukan kasus kainnya itu nggak cukup. Jadi kain utamanya ini nggak cukup. Kalau untuk bikin ban pinggang maka solusinya ini harus disambung pakai puring. Itu umum dilakukan, tapi kesini-sini trennya ini sebagai apa namanya, fashion gitu ya. Padahal secara fungsi ini berfungsi untuk sambungan. Ini nanti sisi dalam dan ini sisi luar. Jadi biar misal kainnya ini kurang, ini bisa disambung seperti itu ya. Oke, nah itu untuk penjelasannya. Kenapa harus disambung? Sebenarnya nggak harus disambung. Itu untuk mengakali kain yang kurang. Nah, teman-teman silahkan boleh ukur dulu pinggangnya. Itu tadi saya pinggangnya itu 84. Celana yang akan saya buat yang hijau ini ya. Bentar, yang ini tuh pinggangnya 84 kalau diukur. Bentar, set. Nah, ini kalau diukur pokoknya pinggangnya ini 84. Ini 42 setengahnya ya. Ini 42, tarik. Nah, ini 42. Teman-teman ukur dulu nanti kebutuhannya berapa, saya ukur ya. Ini contoh, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kalau kita membuat ban pinggang biasa, ini kain utamanya. Ini saya bikinkan, ini untuk puringnya ya. Ini saya bikin separuh-separuh untuk kanan dan kiri soalnya. Saya jelaskan yang sisi ini dulu. Nah, ini. Oke. Kalau mau membuat pinggang 84,
maka teman-teman harus misalkan gini, jadi 84 dari garis sini naik maju sekitar 4 cm, pokoknya 4 cm ya. Ini untuk perkiraan saja 4 cm untuk sambungan belakang. Kemudian geser berapa cm ke sininya itu separuh, misalkan 84 bagi 2. Maka ini ditambahkan kelebihan sekitar 8 cm, jangan 5 cm. Jadi nanti takutnya kurang. 8 cm 10 cm nggak apa-apa. Jadi ada salah satu sisi, pokoknya totalnya gini. Teman-teman bagi 2 ditambahkan kurang lebih 13 atau 15 cm. Misalkan pinggangnya 90, maka kebutuhan kain ininya 90 bagi 2 45. 45 ditambahkan 15 cm atau 13 cm. Itu nanti untuk sisi sini dan sini. Ini untuk sambungan dan ini untuk bagian depannya. Maksudnya gimana? Ini untuk bagian yang salahnya mana? Nah, ini untuk bagian dalam sini ada sambungan untuk cadangan ya. Kemudian nanti untuk lipatan sininya. Yang ini itu sekitar butuh 8 cm. Walaupun nanti dipotong lagi ya. Seperti itu untuk penambahannya. Jadi kan pinggang walaupun pas sampai sini tapi kan perlu penambahan ya untuk lipatan dan lain-lain sebagainya. Oke. Untuk lebarnya berapa? Tadi panjangnya ya penjelasannya ya. Lebarnya teman-teman silahkan potong 8 cm lebarnya. Ini saya bikin 8 cm. Panjangnya sesuaikan. Dan untuk kainnya ini juga sama. Saya bikin 8 cm. Ini 8 cm. Ini saya lebihkan sedikit ya. Sebenarnya untuk yang ini 8 cm cukup. Yang area utamanya kadang-kadang 7 cm juga bisa, tergantung nanti teman-teman. Yang penting tahu tujuannya. Kalau pengen ikuti saja 8 cm. Yang ini teman-teman boleh lebih lebar, tergantung kain keras yang akan kita pergunakan. Jadi kain keras itu ini menentukan lebar bagian belakangnya. Ini saya contohkan yang udah jadi seperti ini. Maksudnya gimana? Kita akan membuat bahan pinggang dengan tinggi hasil jadinya itu 3,5. Hasil jadi itu yang depan sini ya. Jadi ini bahan utamanya 3,5 jadinya teman-teman. Ini kalau diukur bentar biar jelas. Ini sekitar 3,5 ya. Nah ini 3,5. Tapi bagian belakangnya itu kan harus lebih dari 3,5. Belakangnya berapa jadinya? Yang ini. Ini dari atas ini yang ukurnya ya. Ini boleh minimal 4 cm lebih lebar, tapi boleh 5 cm atau kadang-kadang ada yang nyampe 6 cm. Nah seperti itu ya. Maka untuk yang sisi sambungan untuk puringnya ini sesuaikan dengan keinginan kita nantinya. Kalau misalkan untuk yang bagian belakang ini kan kerasnya nih ya. Kain keras ini 6 cm, maka bagian yang ininya misalkan 6 cm ya. Jadi nanti yang ininya lebih lebar lagi, sesuaikan saja ya. Nanti teman-teman tahu kok maksudnya. Tapi yang utamanya paling depan yang ini 8 cm. Oke, dipotong masing-masing 2 bagian nanti untuk pasangan. Ini sisi kanan dan ini mungkin nanti sisi kirinya kan ya. Nah seperti ini. Ini kain kerasnya 1, kain kerasnya 1. Oh ya, untuk kain keras potongannya ini saya contohkan 5 cm teman-teman yang ini. Ini 5 cm. Untuk panjangnya sesuaikan dengan panjang ininya ya. Nah ini teman-teman bisa menggunakan kain keras seperti ini yang sudah potongan dari pabrikan ya, ini sudah dipotong, atau yang menggunakan lembaran dipotong memanjang. Kalau ini saya pakai ini saja biar praktis, biar lebih cepat ya. Nah sekarang bagaimana cara penjahitannya? Yuk kita mulai tahapan penjahitannya. Baiklah teman-teman, begini cara jahitnya ya. Saya tunjukkan, kita ambil 3 potong kain keras. Ini kain kerasnya saya nggak menggunakan staplek ya, yang nggak ada lemnya saja. Teman-teman kalau punyanya yang ada lemnya nggak masalah. Oke, kita ambil, kita jahit nanti untuk sisi kiri. Sisi kiri itu sisi yang ini saya tunjukkan. Nah bentar, yang ada nanti ininya ini kan ada kahak yang seperti ini. Untuk yang golbi ini kiri ya saya menyebutnya ya, karena ini memang sebelah kiri kalau dari depan, dari luar. Oke, kita jahit seperti ini. Untuk penjahitannya ini nggak usah dijahit full, maksudnya gini. Oh ya, posisinya seperti ini. Puring di bagian bawah kita letakkan seperti ini, puringnya. Kemudian kain letakkan di bagian atasnya. Ini sisi yang apa namanya, yang buruknya. Ini saya coret ya biar teman-teman ngerti. Yang coret ini yang sisi baiknya. Kalau puring kan bebas ya, dia nggak ada depan belakangnya setahu saya. Tapi kalau misalkan ada yang ini sisi luarnya ya, sisi luarnya yang sisi buruknya yang ada. Kalau teman-teman pakainya kain dormil atau yang lainnya ya. Kalau untuk sambungannya ya. Nah, caranya seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Disejajarkan yang ini, kemudian kita letakkan
ini menimpa sekitar 1 cm atau 1,5. Nah, ya seperti ini. Kita akan jahit di sebelah sini. Oke, saya jelaskan dulu. Saya jahit dulu ya, nanti saya jelaskan. Oke, nah ini. Jadi ini menimpa. Ini kena. Nah ini seperti ini. Oke, kita jahit ya. Saya jahitnya dari sini sekitar 0,5 cm yang ininya. Kita jahit dulu sampai ujung, nanti saya jelaskan lagi. Oke, cukup, saya berhenti di sini. Nah, ini saya nggak pakai teman-teman, jadi nggak dilanjutkan, cukup sampai sini saja. Nanti yang bagian ini saya akan potong, yang ininya ya, yang kain kerasnya saya potong, soalnya nanti juga nggak digunakan ya ininya. Yang ini juga puringnya saya buang, tapi teman-teman boleh dari awal dipotong, tapi saya lebih suka seperti ini. Nanti yang ininya saya gunakan lagi untuk sisi yang sebelah sini. Oke, seperti ini. Kalau yang satunya, yang sebelah kanan itu full jahitnya, sampai full, beda ya. Oke, nah seperti ini ditimpa. Ini kain puring. Kalau misalkan ini sisi baik, boleh ya sisi baiknya. Tapi biasanya puring sama saja. Kalau puring yang merek biasa, kalau saya menggunakan Asahi gitu ya. Kalau ini kain yang utamanya, ini sisi buruknya di sini. Oke, kita jahit lagi. Kita letakkan seperti ini. Sebenarnya ada beberapa teknik penjahitan seperti ini. Ini versi saya teman-teman ya. Kalau mungkin penjahit lain yang lebih pro dari saya, lebih pintar, kadang-kadang beda, ya nggak masalah ya. Itu hanya masalah selera. Tapi saya ajarkan ini buat teman-teman yang belum punya referensi ya. Sekali lagi, kalau teman-teman punya pendapat atau saya nggak suka cara seperti itu mas, ya monggo nggak apa-apa. Tapi ini buat yang belum tahu saja. Karena namanya ilmu kan kreativitas itu nggak ada batasnya ya. Oke, nah kalau ini sampai pol. Nah, intinya kita jahitnya yang penting mengenai tiga-tiganya. Jadi antara kain keras, antara kain utama dan puring itu kena, dan jaraknya itu ini 0,5 cm ke sini itu ya, nih. Jadi saya pergunakan benang kuning biar kelihatan. Ini 0,5 cm kurang lebih. Ini yang nanti akan menentukan jaraknya ini teman-teman. Kalau dilihat, misalkan nanti jadinya nih ya. Nah seperti ini. Nah ini akan menentukan ini. Teman-teman boleh lebih dari ini 1 cm juga nggak masalah ya. Ini kan sisi ada. Kalau sisi dalam nanti seperti ini, sisi luarnya seperti ini. Ya, oke dilanjut. Kemudian saya bahas untuk yang sisi sini. Ini ada sambungan nanti untuk yang lipatan dalamnya sama saja, tapi ya untuk lipatan nanti tempat golbinya itu, nah sama saja seperti ini nantinya. Soalnya nanti ini akan dilipat. Oke, yuk kita lanjut ya. Setelah dijahit seperti ini, kita lanjutkan untuk proses penindesan. Sebenarnya saya sarankan untuk tahapan ini teman-teman jahitnya itu disamakan benangnya dengan warna puring atau sisi belakangnya. Biasanya puring sama ini kan beda ya. Kalau misalkan senada ya nggak apa-apa. Yang penting ini hanya untuk keperluan tutorial. Saya menggunakan benang warna kuning biar teman-teman melihat dengan jelas ya. Jadi teman-teman jangan ngikutin ini saya ya, benang saya. Pokoknya benangnya yang senada dengan warna ininya biar nggak kelihatan. Ini saya timpa ke sini teman-teman. Timpa untuk bagian puringnya seperti ini. Ini kain kerasnya ke sana nih. Ini kain kerasnya di sini ya. Jadi ditimpa, saya jahit ya, bentar. Boleh jahitnya dari sisi dalam, teman-teman. Seperti ini. Oke, saya cukup berhenti sini saja. Nah, ini. Oke, kita timpa satunya. Sebenarnya teman-teman boleh nimpa dari sini. Nah, dari sini nggak apa-apa ya, sama saja. Yang penting kan sininya nanti hasilnya sama.
sesuai kebiasaan saja, sesuai selera. Kadang-kadang kalau dari sana lawan melintir ininya, kalau yang dari sini, ini saya nimpanya dari sini. Ingat, bagian yang mengenai ini usahakan benang yang senada atau yang enggak kelihatan gitu ya. Jadi supaya lebih rapi. Kalau saya pergunakan benang yang sama, nanti teman-teman bingung posisinya. Nah, setikannya berapa sih? Jadi untuk setikannya jaraknya itu dari yang satu ini, tadi ini kan ada, ini yang utama tadi ya, yang ini jahitan yang pertama. Ini sama saya menyebutnya satu jahitan atau setengah senti. Jadi ini setengah senti jaraknya ya. Nanti hasilnya kira-kira sama saja. Oke, seperti ini. Ingat, kalau bisa ini menggunakan benang yang berbeda dengan yang sama dengan ininya ya. Jangan seperti saya, nanti kurang rapih ininya. Oke. Selanjutnya kita akan lipat bagian bawahnya yang ini. Nah, ini kain kerasnya ini dilipat seperti ini. Ada beberapa penjahit yang ininya dijelujur nanti dilepas lagi, tapi biasanya saya enggak. Saya jahit saja. Jahitnya berapa? Saya punya perhitungan, tujuannya supaya hasilnya itu lebih rapi. Ini saya contohkan di hasil yang sudah jadi ya. Nah, ini warna, ini kan nanti saya jahitnya itu sekitar 3,5 cm dari atas. Maka lipatannya itu saya perhitungkan supaya sama dengan yang ini. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya menggunakan benang yang warnanya merah, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Mudah-mudahan bisa di zoom. Ini ada nimpa benang warna merah, yang ini merah, yang ini kuning, ini jahitan dari ininya ya. Jadi usahakan ini sama dengan yang ini. Maka yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha mengukur, karena bahan pinggangnya 3,5, ini agak detail teman-teman ya. Jadi saya berusaha dari sini jahitannya kira-kira di sini 3,5, pokoknya sama. Soalnya nanti ada ketimpa dari sini 3,5 biar ketemu. Nah, saya akan berusaha jahitnya di sini. Ingat sekali lagi untuk bagian ini benangnya sama dengan warna puringnya biar nanti lebih rapi ya. Tapi saya enggak ya, saya pakai benang beda saja biar teman-teman mudeng. Maksudnya biar kelihatan gitu ya. Saya biasanya menggunakan benang yang sama. Tapi kalau untuk keperluan tutorial edukasi, yang penting kan teman-teman ngerti ya. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk ini jahit ya, yang satunya lagi sama seperti tadi. Kita pikirkan saja ya. Sebenarnya nggak harus pas 3,5 dari sini ya. Soalnya kan nanti ini juga tujuannya hanya untuk melipat. Tapi saya usahakan biasanya nanti dari sini 3,5 gitu aja. Oke, ini hanya untuk, sebenarnya boleh dijahit jelujur, nanti dibongkar lagi, tapi itu menurut saya itu kelamaan ya. Malah ada sebagian penjahit yang tekniknya itu ya, dia untuk melipat ini, yang bagian ini, jadi puringnya itu dilebihkan, dia langsung ke sini, dia jahit yang bagian ini sekalian. Jadi cuma satu jahitan itu, tapi agak sulit menurut saya, apalagi untuk pemula. Oke, nih jahitannya ada, berarti kalau dari sini jahitannya 2 ya untuk menindak sini. Ini sebenarnya jahitannya ini nggak wajib teman-teman. Yang wajib itu menurut saya yang ini untuk melipat ininya, jadi kan dari sini dilipat. Nah seperti ini ya. Tapi kalau dari si dalamnya ada 3 jahitan, 1, 2, 3. Ini itu jahitan yang atas, yang ini pembatas antara yang hijau dengan warna birunya kainnya. Ya, yuk kita lanjut. Sebelum dilanjut, ini saya akan ukur dulu. Jadi untuk menentukan lebar bahan pinggangnya. Sekali lagi, ini berencana untuk membuat bahan pinggang dengan tinggi 3,5. Nah, maka dari sini saya akan ukur 3,5. Nah, bentar, saya garis dulu ya. Cara garisnya seperti ini. Jadi kebiasaan saya sebenarnya ini bisa teman-teman garis sebelum dijahit. Tapi resikonya kalau dijahit dulu, kita harus mengepaskan ini dengan area garis ya. Seperti ini maksud saya ya. Untuk yang bagian ujung sini langsung saja digaris lurus dari kain keras ya, garis set. Nah nanti ini kan nanti berarti lurus sana ya. Kemudian kita bikin garis tanda 3,5. Nah ini
3,5. Sekali lagi 3,5 itu rencana ban pinggang jadi ya. Yang menentukan jadinya ban pinggang itu besarnya itu jarak antara ini dengan ini. Kalau ini kan hanya untuk pendukung ya. Ini juga nanti kan dipotong sisanya. Jadi tadi 8 cm itu sebenarnya masih agak lebar, tapi itu saya sarankan untuk pemula biar apa namanya nggak kekurangan. Nanti teman-teman kalau udah pinter nanti bisa sesuaikan biar lebih efisien kainnya itu ya. Nah ini saya garis dulu, boleh 7 cm atau tergantung jahitnya juga ya, kalau kampuhnya nanti sedikit gitu. Nah seperti ini, garis dulu, nggak apa-apa teman-teman ya, santai saja, yang penting teman-teman ngerti. Bisa saja saya bikin cepet ini biar ngebut, nanti teman-teman bingung. Belajar kan yang penting ngerti ya, nggak usah buru-buru. Nah ini saya garis lagi satunya teman-teman, yang ini. Oke, nah ini ingat 3,5 cm, nanti sisanya saya potong, tapi saya beri kampuh jahitan dulu. Nah seperti ini. Oh ya, bagian ini kadang-kadang ada beberapa penjahit juga. Ini 3,5 cm itu diganti menggunakan kain keras yang ada lemnya. Seperti ini kadang-kadang. Nanti saya tunjukkan. Nah, terkadang ada juga yang seperti ini. Nih, saya tunjuk. Ini kain keras, ini ada lemnya teman-teman. Beda dengan yang ini ya. Ini kan lebih kecil juga. Ini 3,5 gedenya. Nah, ini bisa teman-teman setrika di sini. Set. Nah, nanti biar nggak usah garis. Ini hasilnya lebih bagus, tapi saya ajarkan yang biasa saja. Kalau teman-teman yang nggak punya seperti ini ya, yang nggak ada lemnya, ini biasanya dilem di sininya, di apa namanya, di setrika ya, bisa dipakai ini. Tapi ini lebih bagus, lebih rapi menurut saya. Tapi nanti saya ajarkan di video lain saja. Ini versi yang seperti ini saja. Oke ya, itu hanya untuk menambah pengetahuan. Gunting saya jatuh teman-teman, nggak apa-apa. Yuk dilanjut, tak garis dulu, bentar. Nah setelah ini saya akan potongnya berapa. Jadi dari sini kita sisakan paling biasanya 1,5 cm untuk kampuh jahitan, nggak nyampe 1,5 ya, saya itu paling 1,25. Pokoknya untuk kampuh ban pinggang ya, ininya ini yang akan dijahit sininya. Saya potong dulu. Berarti tadi itu nggak harus 8 cm teman-teman ya. Ini kain utamanya lebarnya 7 cm juga cukup. Cuman ngerinya kalau kita bikin 7 cm, kalau teman-teman jahitnya yang bagian sini tadi pertama kebanyakan, maka ini kan kurang ya, seperti itu. Maka saran saya tadi 8 cm saja gitu ya. Nah ini tak potong dulu sininya, bentar. Nanti kita akan ukur. Ingat tadi kan kita membuat untuk saya bannya itu kelilingnya 84, maka separuhnya itu 42 ya, ini. Oke. Nah udah jadi seperti ini. Sekarang saya akan satukan, jadi supaya nanti jadinya itu yang seperti ini kira-kira. Saya akan membuat sambungan di bagian belakang seperti ini ya. Ini kan saya sambung, ini ada cadangannya di sini. Nah seperti ini caranya. Kita letakkan. Oh ya, belum diukur dulu ya, diukur ulang lagi. Saya bikin 42. Taruh sini biar kelihatan dari ujung sana. Oh ya, cari amannya biasanya saya dari sini paling 4 atau 5 cm, 5 cm lah biar lebar, nggak apa-apa ya. Ini titik awalnya. Nanti untuk belakang, kemudian kesananya 42. Jadi saya letakkan di sini 42 karena saya akan membuat ban pinggang 84 ya. Saya coret di sini. Nah, ini kebetulan pas, tapi kalau misalkan ininya nggak pas di sini, kain kerasnya ini nanti dipotong lagi, buang lagi ya. Oke, kemudian saya akan satukan lagi dengan yang sini. Sebenarnya boleh diukur dulu atau belakangan nggak apa-apa. Misal gini, dicoret biar sama. Set sini, kemudian sananya juga sama. 42. Bentar, set, geser.
biar sama lah ya. Oke, soalnya ban pinggangnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah sisa ujung sananya gitu ya, minimal saya pikir 8 cm atau 7 cm. Jadi dari sini ke sana ada, ini ada 7 cm teman-teman. Nah ini juga sama nanti untuk jahitan ujungnya itu ya. Oke, nah ini akan saya jahit. Set, ini harus sama ya, kalau enggak nanti diukur ulang. Jadi ketemu yang satunya. Cara jahitnya seperti biasa, seperti ini. Nanti saya akan jahit. Oke, sebelum dijahit saya rapikan dulu teman-teman ya. Saya mau jelaskan, sebenarnya langsung biasanya kalau yang udah main langsung dijahit, nggak usah digaris. Tapi untuk pemula saya rapikan dulu sama yang belakangnya biar sejajar. Biar sejajar belakangnya. Oh ini salah, kurang pas. Ini saya ngintip bagian belakangnya sini ya, biar pas gitu ya. Oke, ada perbedaan sedikit. Sebenarnya dulu dijahit, nanti belakangnya diukur lagi nggak apa-apa, sama saja. Nah ini yang saya mau jelaskan di sini. Kita membutuhkan posisi siku. Jadi ini harus siku dengan bagian bawahnya ya. Sebenarnya ini nggak wajib, ini hanya untuk membantu teman-teman pemula dan mengerti apa yang saya maksud. Jahitannya itu seperti ini. Saya garis dulu. Nggak kelihatan, saya pakai kapur yang warna merah ya. Nah ini seperti ini kira-kira. Kita akan menjahitnya nggak lurus seperti ini teman-teman. Ini kan sudah siku ya, nggak lurus tapi agak belok. Beloknya bagaimana? Nih tak jahit dulu. Nah, tadi kan garisnya itu lurus teman-teman. Ini saya jelaskan ya. Ini lurus, tapi jahitnya itu agak diminggirkan dari sini. Pertama agak masuk ke sini sekitar 2 cm. Kemudian sini lurus tepat di garis yang ini. Kemudian kembali lagi agak ke saya ya. Seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti hasilnya itu bagusnya bagaimana? Teman-teman pernah mungkin mengalami jahitan atau ban pinggang yang bagian belakangnya itu melongo. Melongo itu kalau dipakai ban pinggangnya melongo. Nah ini caranya seperti ini jahitnya. Tujuannya jadi supaya yang ban pinggangnya itu enggak benar-benar lurus setelah dilipat seperti ini nantinya ya. Dia ada semacam bentuk V gitu ya, enggak benar-benar lurus. Nah ini jadi enggak lurus tapi ada kayak set gitu ya, V gitu ya kalau dari sini. Nah ini dia itu nggak lurus teman-teman, jadi kayak nah gitu melengkung ya, nggak benar-benar rata tapi sedikit ya seperti itu. Kalau saya ratakan di bagian pinggir kelihatan. Nah ini kan nggak rata nih ya, ada perbedaan selisih gitu ya antara sini. Nah gitu ya bentuknya. Tujuannya seperti itu, jadi biar teman-teman bagian belakangnya itu nggak melongo ya. Itu cara mengakalinya, maka jahitannya dimiringkan. Oke, kemudian kita sekat dulu. Ini saya rapikan teman-teman di sininya. Nah seperti ini. Ini untuk membantu atau memudahkan kita saat penjahitan. Nanti kan penjahitannya kira-kira ya kita amati saja di sini, diperkirakan di sini ya, lurus gitu ya. Nah kemudian kita bisa lipat bagian sininya, dirapikan, dilipat seperti ini, pokoknya seperti ini. Nah boleh seperti inilah pokoknya ya, dilipat saja. Tujuannya biar sininya itu lebih rapi. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini nggak dongol. Ini kalau saya lepas, nah ini ada kayak selisih gitu ya ininya. Ini kurang rapi teman-teman. Kalau untuk seorang penjahit kelihatannya, nanti kan kelihatan bagian sininya. Jadi kalau misalkan setelah jadinya, biar nanti bagian belakangnya ini saya contohkan yang udah jadi sini. Nah ininya itu nggak kelihatan di sininya, nggak dongol. Kalau ininya dongol kan jelek ya, seperti itu. Maka dilipat dulu seperti tadi. Nah ini kita lipat sininya.
Kita lipat lagi, nah biar lebih rapi. Maka saya akan jahit. Sebenarnya jahitnya boleh tadi sebelum bagian atasnya di apa namanya ditindes ya, sebelum bagian ini. Tapi ini dulu nggak apa-apa, sama saja ya. Nah ini saya jahitnya tepat di benang yang jelujur ininya ya. Nah biar nggak kebanyakan garis. Oke. Nah jadinya seolah-olah kan satu, nggak kebanyakan jahitan gitu ya. Padahal ada jahitan lagi nimpah. Nah biar kita ini saya potong sisanya biar lebih rapi. Oke, ini sudah jadi. Nanti kita tinggal pasang di bagian pinggangnya. Pastikan teman-teman cek ulang lagi. Jadi dari sini ke sana pastikan sudah seseparuh dari ban pinggang. Ini saya 42. Kemudian sini juga sama 42 totalnya. Jadi kan 84 ya. Nah seperti itu dicoret. Ini saya tebalkan. Ini untuk pembatas. Kemudian kita perlu rapikan lagi di bagian sini. Gini. Nanti ini itu pembatas ujung teman-teman sini. Nanti kan akan ada lipatan. Nah seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan ini ada garis teman. Nggak boleh lebih dari ini. Jadi misalkan ini garis lurusnya ya, imajinernya. Ini nggak boleh kesini, di sini nggak boleh. Boleh lebih kurang nggak apa-apa, nggak harus pas. Misalnya gini. Saya potong sedikit lagi. Potongnya, nah ini saya buang lagi. Yang kain keras sama puringnya ya, boleh dibuang lagi seperti ini. Kurang nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih. Nanti ini lipatnya susah. Maksudnya gini. Nah nanti kan ini pembatasnya di sini. Ini kurang nggak apa-apa teman-teman. Ya. Jadi misalkan nanti di sini nggak apa-apa. Soalnya nanti ini akan diganti pakai kain keras lain. Ya seperti itu. Itu maksud saya ya. Kalau jangan sampai ininya malah di sini. Oke. Nanti kita akan jahit. Bentar, tak ambil celananya dulu. Oh ya. Sebelum itu, saya lupa tadi menjelaskan, saya membutuhkan tambahan ini sebagai pengganti yang ini. Tapi saya akan jahit di sini. Jadi jahitannya berapa? Lebarnya sesuai ban pinggang 3,5. Saya akan tandai. Bentar, 3,5 pokoknya ya. Bentar ini. Nah kira-kira segini. Saya potong lurus. Agak detil teman-teman ya, memang seperti itu. Pertama memang ini tekniknya lumayan untuk kelas yang udah mahir, tapi ya nggak apa-apa, yang mau belajar nggak apa-apa ya, biar ngerti. Kedua memang saya pelankan sepelan mungkin, saya berusaha menjelaskan secara detail. Nah oke, nanti saya jahitnya nanti saja. Yang ini saya simpan dulu. Tak ambil celananya. Nah cara jahitnya bagaimana? Caranya seperti biasa, kalau jahit ban pinggang, teman-teman dibalik dulu celananya seperti ini. Oh ya, saran saya untuk bagian golbi ininya, nah ini kan sudah dibuka tadi ya. Ini harus dibuka, jangan dijahit dulu ininya, jangan dimatikan dulu sininya, belakangan malah nantinya ya. Nah, saya akan matikan dulu, takutnya ini nanti lepas sletingnya. Ini hanya untuk mematikan, tapi kalau teman-teman udah pede nggak bakal lepas, nggak apa-apa. Takutnya sletingnya ke sana nanti. Oke. Nah ini saya tandai dulu. Ini kan pembatas atasnya. Teman-teman pastikan sudah ditandai seperti ini. Ini udah, nah dilipat misalkan, udah oke lah, udah fix gitu ya di sini. Harus sudah pas. Nanti ini berpengaruh sama hasilnya, nggak panjang sebelah atau tinggi sebelah. Bahasa saya kalau bahasa Pekalongannya dengdek gitu ya. Teman-teman sering dengar ya, dengdek itu tinggi sebelah. Nah kita akan jahit seperti ini. Cara jahitnya teman-teman jahit dulu bagian belakang. Kalau saya seperti ini jahitnya, bentar. Oke, nah ini kita jahit. Ini sambungan belakang ban pinggang. Yang ini celana ya, kita pertemukan biar presisi teman-teman. Bentar, tak intip dulu, harus ketemu. Oke. Kalau nggak pas nanti di sini dimarahin sama bos. Nah ini udah pas ya teman-teman. Ya masih ada lah sekitar setengah mili, tapi nggak kelihatan. Pokoknya dari sini lurus ke sana gitu ya. Ya biar presisi, akurasi tingkat tinggi. Nah ini belakang udah sambung. Kita mulai jahit dari sisi depan. Kita ambil sisi yang sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri saya menyebutnya. Memang sebelah kiri kalau depannya ya. Nah ini yang ada golbinya. Cara jahitnya teman-teman, kita akan jahit ini pembatas yang tadi ini. Bentar. Nah ini saya pelankan di sini, perapat ini kita pertemukan di sini. Nah di sini
Nah, pas di sininya ya. Oke. Kita letakkan di sini. Set. Kemudian kita atur ya sama pokoknya ke sana gitu ya ininya ya. Jadi ini diletakkan di sini. Ini yang menentukan nanti untuk posisi apa namanya? Ujungnya itu biar pas. Nah. Oke, kita jahit. Set, seperti biasa. Seperti biasa. Aduh. Nah, kita jahit ke sini. Nah, kemudian kita teruskan ke sisi belakang ya. Tak jahit dulu ya, nanti saya jelaskan lagi untuk selanjutnya. Tak jahit dulu seperti biasa. Ingat jahitnya teman-teman, hati-hati jangan sampai ada bagian bawahnya sambil diintip-intip ada yang jitet atau yang nyelip. Tapi kalau yang udah expert biasanya sambil diraba udah ketahuan gitu ya, apa namanya, oh ini jendol gitu ya, takutnya ada yang nyelip-nyelip gitu kan. Pada tahapan ini teman-teman biasanya harus sudah memasang ban pinggangnya ya, memasang ban pinggang, memasang tali maksud saya ya, bukan ban pinggang, talinya, tali gaspernya udah dipasang seperti ini. Nah ini sudah saya pasang ya, seperti ini, dicepit. Tapi ada penjahit lain yang ban pinggangnya itu cuma ditempel belakangan, ya itu nggak apa-apa ya, tapi menurut saya itu kurang rapi. Oke, sekali lagi ini proses pembuatan ban pinggang. Biasanya kalau standar Taylor seperti ini, ada yang lebih rapi lagi, yang lebih sulit lagi ada. Tapi ini untuk tingkatan lanjutan ya, untuk supaya teman-teman itu punya referensi, biar tahu kalau pengen jahit yang seperti ini, biar tahu ilmunya ya nantinya. Jadi kan bisa naik level ya. Kalau ilmunya nambah, otomatis nanti penghasilannya juga nambah gitu kan logikanya. Jangan sampai nanti teman-teman nggak tahu cara jahit yang seperti ini, nanti pelanggannya minta, waduh nggak tahu pak caranya, saya bisanya biasa, kan jadi nggak enak ya. Oke, bentar, ini set. Nah, nih dari jahit ya. Jadi dari sisi tadi yang sebelah sini kiri, ini sampai sana. Saya tunjukkan dari dalamnya seperti ini. Ini sisi yang ada golbinya tadi, mana tadi? Nah ini. Nah ini. Nanti akan jadinya itu saya tunjukkan preview sementara. Nanti akan dilipat seperti ini konsepnya ya. Jadi ini akan dilipat ke sini nantinya. Nanti akan dilipat seperti ini. Nah, nanti akan dilipat seperti ini. Nanti ada kancing haknya di sebelah sini. Kenapa sih mesti repot-repot bikin seperti ini? Tujuannya gini teman-teman, kalau kita menggunakan teknik yang biasa, kalau ininya ini bermanfaat kalau untuk bagian kain kerasnya itu lebar teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan teknik yang biasa seperti ini, set, nah seperti ini, maka slating itu dia nggak bisa nyampe mentok ke atas. Kalau kita slatingkan misalkan set, misalkan gini ya, nah ke sana, ini kan ada pentul ya, nanti dia akan berhenti, nah keganggu sama ini, nggak bisa nyampe ke sana slatingnya itu cukup mengganggu kalau buat. Jadi slatingnya itu nggak cuma nyampe sini toh karena kehalangan ini ya. Nah ini, tapi kalau ininya di bagian dalam dengan teknik jahitan seperti tadi ini, maka dia akan bisa nyampe mentok, bisa nyampe maksimal gitu ya. Tujuan utamanya itu fungsinya itu. Apalagi kalau yang untuk bagian belakangnya ini lebih lebar lagi sampai 7 cm gitu kan, berarti bisa nyampe sini, maka slatingnya nggak bisa nyampe ke atas. Itu fungsi utamanya, bukan untuk gaya-gayaan saja, ini ada fungsinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk prosesnya. Pada tahapan ini saya akan mempersiapkan yang tadi udah dijahit, sudah dipersiapkan ya yang ini. Nah ini 3 cm ini kita akan letakkan di sini penggantian ini, tapi yang sisi sininya. Nah ini peletakannya di mana teman-teman, silahkan letakkan untuk sejajar dengan yang area lipatan ini. Jadi misalkan gini logikanya, kalau
kita akan lipat seperti ini. Nah, sisi dalam, maka kalau di sisi dalamnya ya, teman-teman sejajarkan dengan ini. Nah, tapi sisi dalam, nah seperti ini ya. Jadi nanti seperti ini. Makanya kalau teman-teman sini dipotong, sudah enggak ininya kurang pun, karena sampai sini tadi batasnya, maka ada gantinya yang ini untuk mempertegas. Nah, ini perapatan sini. Bentar, ini harus jangan sampai kelebihan ya. 3 ini kegedean. Bentar, tak kurangi sedikit. Nah, ini bagian paling penting teman-teman ya, harus diperhatikan. Ini saya akan jahit seperti ini. Pokoknya saya ratakan dengan yang ini untuk majunya. Kemudian bagian sini diratakan dengan garis-garis biar garisnya kelihatan. Garis yang mana? Garis yang ini. Jadi ininya pas ini. Jadi ininya pas ke sini, garisnya ke sini pas, kelihatan gitu ya pokoknya. Jadi nah, nggak apa-apa ya, saya bolak-balik ngomongnya biar teman-teman ngerti, karena pasti nanti yang bagian ini akan ditanyakan. Oke, tak jahit. Ini untuk menjahit, tapi nanti nggak usah dilepas, nggak apa-apa, biarkan saja. Delok akan baik ya, set. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini supaya lurus, jadi ini dengan ini, kemudian ini ke sini. Ini ada sejajar dengan ini ya, masih kelihatan kapure. Oke, jadi nanti ini agak ada tulangnya, ininya nggak ngelempruk. Kalau tadi kan ngelempruk ya, kalau ini dilipat, jadi ini ada keras ininya itu ya. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah kita akan melipat sini. Ini sisinya kan nggak kepake, kita lipat saja seperti ini. Nah, tak lurus, dilipat, sejajarkan dengan ini saja. Oke, bentar, tak jahit. Nah, ini sisa banyak, kita akan potong ininya. Set seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak tambah bingung. Nah, dari ini untuk mempermudah saja, karena ada teman-teman penjahit lain yang ininya nggak dijahit seperti itu. Nah, nanti akan dilipat. Tadi saya jelaskan lagi. Nah, ini kan nanti sudah kelihatan kotak, udah mulai kelihatan bentuknya ya, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Selanjutnya cara jahitnya seperti ini. Kita akan jahit bagian atasnya ya, ini jadi dirapatkan, ini kan belum nyatu, jadi intinya dijahit biar nyatu atasnya dulu. Tarik jahitnya seperti ini. Nah, tujuannya jahit atas ya, tapi nah dipegarkan seperti ini, kita balik seperti ini posisinya. Teman-teman yang perlu diperhatikan bagian sini saja, ini diratakan. Nah, bagian yang ini, jahitan yang ini disejajarkan dengan yang ini. Jadi nah, ini saya tunjukkan ya, pelan-pelan, jangan naik ke atas seperti ini, posisi yang ininya ya, ininya. Nah, ini teman-teman perhatikan, jadi supaya bagian yang ini tuh ini ketemu dengan yang ini ya, jadi nanti lurus saling lipatnya, triknya ya seperti ini. Tapi ini juga disejajarkan, jangan ke sini juga, pokoknya biar pas, set gitu ya. Nah, kemudian kita pastikan pas ini diratakan, kemudian kita jahit bagian sininya, jahit. Ini saya dulu memahami jahitan seperti itu lama teman-teman, bisa sampai berbulan-bulan. Dijahit sini saja dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, nah sini. Jadi kita akan menjahit, tadi kita menjahit sininya, tapi kita harus memperhatikan juga ininya biar rata sejajar, nanti miring jahitannya kalau enggak ini ya. Kemudian teman-teman jahitnya jangan mengenai kain keras yang ini. Oke, jangan juga mengenai kain keras yang sebelah sini. Sulit kan? Soalnya ini ada celah sekitar berapa mili, jangan sampai mengenai. Jadi jahitannya ini sini kena, nggak kena kain keras ini, tapi jangan sampai kena juga. Kalau kena salah satunya itu nanti hasilnya kurang rapi. Boleh mengenai area yang sini sedikit agak ke sini, tapi jangan sampai mengenai kain keras yang sini ya. Oke, nih tak jelaskan. Nah, nanti tujuannya nanti akan dilipat seperti ini. Nanti saya ulangi lagi. Dilipat, ini dibalik seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti, nah ini di ini. Nah. Oke.
Nah ini nanti kan ada jahitan di sini. Tujuannya tadi jahit ini cuman saya jelaskan tadi urutannya. Seperti itu ya. Ingat cara baliknya, buat yang bingung tadi saya ulangi lagi. Tinggal dibalik seperti ini. Dibalik set ke sini. Tak pegang sininya. Nah, dibalik set ke sana. Saya pelankan ya. Biar teman-teman mudeng. Ini ditusuk pakai, jangan pakai gunting deh, pakai obeng kalau buat bermula. Saya pakai ini kawat sengklit. Nah, takutnya jebol malah rusak celana nih. Nah, seperti ini. Resikonya kalau teman-teman tadi jahitnya nggak presisi, ada kemungkinan seperti ini. Nanti dia akan ketarik ke sini kayak gini. Ya, kalau nggak ini pas, atau malah ininya keluar. Kalau dari sini nanti jedol. Ya, jadi harus pas di atasnya. Itu tingkat presisinya harus tinggi ya. Kedua, kalau teman-teman nggak perhatikan tadi yang pertemuan di sini dengan area yang sebelah sini, nanti takutnya nggak ketemu. Dia di sini gede, sini kecil. Ini kan rata ya, jadi sama 3,5 jaraknya. Seperti itu, ya. Oke, jadi kain keras sambungan tadi itu yang menentukan lebar ini ya. Ini tadi 3,5. Di sini juga sininya juga sama 3,5. Oke, silahkan nanti coba dipahami ya. Pokoknya kalau dicoba bolak-balik nanti paham. Oke, langkah selanjutnya apa? Sebenarnya tahapan ini kita akan merapatkan sini. Ini kan perlu dijahit biar nyatu. Nah seperti ini, tapi nggak ditembuskan ke dalam. Sebelum itu kita akan pasang kancing haknya teman-teman. Kancing hak itu kancing ini, pasangannya sini. Kancing kait ya. Saya menyebutnya kancing ketok, hak ketok ya ini. Ini pasangannya sisi yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri yang sini nanti. Oke, sebelum itu saya akan nggak apa-apa deh, pasang dulu sini nanti belakangan sananya ya. Cara masang seperti ini, kita ambil yang gede-gede 2. Nah, kita jepitkan di sini sejajar dengan resleting. Bentar. Nah, ini sini ya, sejajar dengan resleting. Diletakkan di sini. Seperti ini. Ini kan ada kain kerasnya ya. Tak tusuk di tengah-tengah saja pokoknya. Pas sejajar dengan ini. Ceklet, tusuk biar lurus. Kalau pasnya udah lurus, nah ini nembusnya ke sini. Nah, ini ya. Kelihatan kan? Nah, ini nembus. Jangan sampai ke sana pokoknya. Ke sini saja. Kita ambil pasangannya, kemudian kita bengkokkan. Nah ini saya akan bengkokkan. Bentar. Caranya kalau saya letakkan di sini, ambil miring seperti ini. Nah ini saya tekan. Bentar. Nah, jadi ini sudah bengkok satu. Ya. Kemudian saya ulangi lagi. Saya berusaha pelan. Ini memang agak keras teman-teman. Apalagi saya menggunakannya YKK. Nah, biar seperti ini ya, bengkok. Kalau teman-teman nggak kuat, boleh pakai tang. Intinya biar bengkok ya. Kemudian saya balikan lagi. Kembalikan. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya pakai gunting, nggak apa-apa teman-teman kalau udah biasa. Kalau teman-teman yang nggak biasa, nanti kalau pakai gunting ininya rusak. Oke. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya. Setelah kancing hak dipasang, kita akan jahit area sini. Ini disatukan dengan yang ini, tapi nggak nembus ke sini ya. Nembus ke sini. Ada beberapa penjahit yang nembus ke sini, tapi saya nggak. Biasanya seperti ini caranya. Teman-teman boleh potong sedikit ini biar nggak ganggu. Nah ini sisa ini ya. Nah seperti ini, tapi sisakan sedikit nggak apa-apa situ. Biar nggak muncul keluar ininya ya. Kita letakkan, kita ambil sininya. Ya ini dipegang sininya. Nah ini yang dipegang ininya ya. Kita ulangi lagi. Jadi kita satukan dengan yang ini, set. Kita pegang sininya. Nah, kita jahit. Bentar ya. Nah, seperti ini. Kita matikan dulu. Kita jahit ke sana. Sampai sini, mentok. Nah, set. Kita potong benangnya, mepet langsung. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Oke, nah ini kan udah rapet. Jadi ini sudah rapet sininya. Tadi kalau sebenarnya jahitan ini itu nggak wajib. Yang ini saja nih, yang ini. Ini hanya untuk melipat tadi ya. Kadang-kadang ini nggak perlu yang jahitan yang pertama ini langsung dilipat, tapi agak susah menurut saya ya. Nah, nanti ini sisi dalamnya udah kejahit sini, tapi nggak nembus sisi sini.
ya jahitan tadi itu. Seperti itu ya. Yuk kita bahas satunya lagi. Nah, yang sebelah pasangannya, yang sebelah kanan yang ini ya. Nah, ini kita tinggal rapikan seperti biasa. Oke, saya jahit dari sebelah sana. Kita lipat seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sisanya lebar tadi ya. Pokoknya kita ini supaya 3,5 cm. Biasanya saya sejajarkan dengan area kain keras ini, ya. Nah, dijahit sininya ya. Nah, letakkan jahitan seperti biasa. Kalau saya bikin sudut, bikin segitiga lancip. Ini nggak wajib ya, teman-teman. Boleh lurus saja, nggak apa-apa. Tapi ini kebiasaan saya saja. Oke, cus. Nah, nanti hasil jadinya saya lipat, bentukuk seperti ini, tak tekuk seperti ini, kemudian tak balik. Oke, kita rapikan dulu ininya. Saya dorong pakai obeng, atau teman-teman boleh pakai apa saja ya. Kalau pakai gunting kadang-kadang rawan jebol, biar lancip. Oke, nah seperti ini. Ingat, ini hanya cara saya saja, boleh teman-teman lurus ke sana, nggak apa-apa. Kita ambil kancing haknya, hak yang pasangannya ini ya. Kemudian jangan lupa siapkan juga untuk potongan kecil. Bentar, tak cari dulu. Nah, kita cari. Saya pergunakan sisa potongan kain keras, teman-teman. Potong sekitar 2 cm persegi. Sedikit saja lah, segini pokoknya cukup. Nah, ini kan nanti akan ditusukkan di sini, teman-teman. Jadi ini pasangannya sebelahnya kita tusukkan lurus dengan ini di tengah-tengah kira-kira. Tak pasangkan sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil kain kerasnya seperti ini. Kita letakkan di sini. Bentar, ini arahnya sini, ding. Oke. Kemudian kita ambil pasangannya. Kita letakkan seperti ini, kemudian kita peleotkan di sini seperti biasa kayak tadi ya. Ditekuk. Nah, seperti ini ya. Oke, udah ngait. Sekarang kita tinggal matikan. Kenapa sih mesti dimatikan, teman-teman? Ya, ini kan kenapa ini mesti dimatikan sininya? Ini tujuannya biar nanti ini nggak lepas, nggak gelembung sini. Ini ya. Matikan dulu sedikit. Sininya dijahit, nembus ke belakang. Ini kan ada kain kerasnya sedikit tadi. Sekalian buat tumpuan gitu ya. Kalau cuman kainnya nanti rawan jebol. Nah, ini nanti pasangannya akan jadi seperti ini dengan yang ini tadi. Nah, ini ya tadi saya tunjukkan nih. Cekrik nih ya. Nah, seperti itu ya. Ininya belum dijahit, teman-teman. Jahitnya belakangan. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan jahit rapikan. Cara jahitnya, teman-teman pemula boleh ikuti cara seperti saya. Bagian belakangnya dimatikan dulu, nggak apa-apa. Nah, ini, tapi biasanya saya enggak sih. Kalau untuk pemula boleh dimatikan biar nanti gampang ngejahitnya. Nah, ini biar lurus ya pokoknya sini. Bentar, tak luruskan dulu. Ini jahitan jelujur, nanti akan dilepas lagi. Bentar ya, tak jahit. Ini agak saya jarangkan setelannya, teman-teman. Yang ini nggak apa-apa. Yang pokoknya saya jarangkan dulu. Yang nggak dijarangkan juga apa-apa ya. Pokoknya nanti dilepas untuk membantu saja biar nanti nggak melintir seperti biasa ya. Nah, nanti tinggal dijahit. Sininya juga boleh dijahit lagi gitu ya. Tapi saya enggak, nanti kelamaan. Oke, bentar tak normalkan. Nanti saya akan jahit seperti biasa. Nanti jahit yang ini belakangan, teman-teman, saya biasanya yang ini setelah saya banyak saya jahit. Oke. Nah, saya jahitnya dari sini arahnya biasanya. Oke, sedikit. Jadi saya nggak perlu ngecek kalau di sini ya. Soalnya kalau ngecek juga agak susah. Ini jahitnya saya di bagian sela-sela jahitan ini antara badan dengan ban pinggang, bukan di atasnya ya. Jadi sela-selanya. Kita jahit dulu sedikit. Sini dirapikan.
maju. Nah, oke, teruskan. Nah, ini jahitnya itu di sini teman-teman nih, tak tunjukkan. Boleh di zoom masih sini. Nah, ini di antara bagian ban pinggang atas dan bawah. Ini kalau dibenjeng, nah ini di sininya ada ya. Nanti kalau di setrika, dia kalau teman-teman menggunakan benang yang senada, dia akan nggak kelihatan atau lebih rapi gitu ya. Bukan di atas ban pinggangnya ini. Kalau jahitnya itu di antara di celahnya itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Terus cara jahitnya teman-teman kalau jahit seperti ini, ingat bagian bawahnya ditarik teman-teman, bagian yang ada kain kerasnya ini saya tarik menggunakan jempol, kemudian yang bagian atasnya saya dorong. Tekniknya seperti itu ya, seperti itu biar nggak melintir, jadi nggak perlu dijelujur, nggak perlu pakai jarum pentul. Kemudian yang perlu diperhatikan teman-teman, jangan menjahitnya itu jarak jauh. Maksudnya gimana? Jangan jahitannya di sini, teman-teman pegangnya di sini. Nanti pasti melintir. Harus dekat, sedekat mungkin. Makanya untuk menjahit ban pinggang ini diperlukan kontrol mesin yang baik. Ya, jadi nggak blabas jahitnya gitu ya. Udah. Nah, kalau saya kan bisa berhenti sedikit-sedikit gitu ya. Seperti ini. Saya sambil dorong, sambil diperhatikan melintir nggak gitu ya. Mendorongnya pun perlu feeling teman-teman. Jadi seberapa besar melintirnya ini perlu dilatih. Makanya teman-teman kalau baru jahit seperti ini kadang-kadang melintir, itu wajar ya, jadi nggak langsung jadi. Tapi yang penting teman ngerti konsepnya atau caranya, triknya. Ini saya bagian bawahnya saya narik ke sini, ya ini saya dorong ke sana atasnya. Ini bentar, kita teruskan ya, saya percepat teman-teman. Saya sudah ajarkan beberapa jahitan seperti ini banyak, silahkan bisa cek di YouTube. Oke, karena untuk video ini saya lebih fokus untuk tadi ngajarkan yang ngelipat bagian golbi tadi itu ya. Ingat jahitnya biar nggak melintir, bagian atasnya saya dorong, ini juga dorong, yang ininya tangan kiri kanan, kemudian jempolnya saya narik bagian kain kerasnya, jadi nggak melintir, sambil diratakan sininya gitu ya, sambil saya raba bagian bawahnya, takutnya ada yang jedet. Nah, oke. Nah, setelah dijahit teman-teman, kita ini tak lepas dulu ya jelujurnya tadi. Nah, langkah selanjutnya saya akan jahit bagian golbi atau pisau-pisonanya yang ini teman-teman. Ini kan masih kempleh-kempleh ya ini. Cara jahitnya teman-teman boleh dari sisi luar dijahit seperti ini, tak balik. Nah, dari sini. Nah, ini tapi saya lebih suka dari sisi dalam biar nggak melintir. Nah, seperti ini caranya. Saya akan jahit seperti ini. Nah, bisa jahit mengikuti ini sambil saya ratakan dulu ininya biar nggak melintir. Nah, tanya tangan dulu sini. Oke. Jahit seperti biasa. Nah, seperti ini. Kalau saya mengikuti area obrasan saja ya, pinggiran ini, yang penting nggak melintir pokoknya. Nah, kemudian saya singkapkan untuk congklotnya atau klepnya ke sini mendekati sini. Set, matikan sedikit. Oke. Nah, ini dia jahitan untuk golbinya. Yang penting pokoknya jangan sampai melintir teman-teman ya. Bagian ini kadang-kadang kan kalau belum tahu ini kadang-kadang melintir kayak gini ya, jahitannya nggak karuan. Nah, itu cara saya dari dalam seperti itu dijahit. Kemudian kita matikan seperti biasa. Karena ini congklotnya pendek teman-teman, congklot itu yang ininya, klep dalamnya kita tempelkan. Ini masih ada sisa di sini. Saya akan jahit area ini dipertemukan. Nah, ini ya biar nyatu, biar nggak ngebuka ya untuk klepnya. Ini diancak saja seperti ini.
tujuannya biar nggak ngebuka. Nah ini kan nyatu sininya ya, seperti itu. Langkah selanjutnya, langkah terakhir, tinggal kita rapikan untuk tali-talinya. Nah, tali-talinya biasanya saya jahit sini dulu. Ini kan udah dijahit ya, ini kan bekas kemarin ya. Dijahit semuanya. Jahitnya berapa sih? Kalau yang belum tahu, biasanya ini kan udah saya jahit. Dari patokannya kita akan membuat tali itu biasanya lubangnya itu 5 cm. Kalau dari ujung balan pinggang sini 5 cm ke bawah. Tapi karena ini udah ada 3,5, maka dari sini saya turunkan 1,5 cm. Nah, ini dimatikan. Ini kalau misalkan belum dijahit ya, ini tapi udah dijahit teman-teman. Nah, seperti ini. Matikan semuanya, udah jahit, tinggal kita rapikan bagian atasnya. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti gampang, tapi ini saya tunjukkan caranya seperti ini, tinggal dijahit. Saya matikan, maju mundur. Prinsipnya kalau bikin tali seperti ini, saran saya minimal 5 cm ya, biar gaspelnya itu lega. Lubangnya ini ya, kalau kecilan nanti susah masuk. Oke, kita lanjut ke sisi satunya lagi. Nah, ini tak lipat seperti ini. Ini yang belakang ya. Matikan. Oh ya, kalau teman-teman nggak bisa maju mundur, boleh dibolak-balik. Bolak-balik. Seperti ini maksud saya. Misalkan kalau belum pinter gitu ya maju mundurnya, encekannya kalau bahasa Pekalongan itu diencek. Diencek itu dimatikan. Jadi maju saja beberapa langkah, masih dalam keadaan menancap, diputar lagi ke belakang. Tapi ini makan waktu lama. Tapi kalau buat pemula ini bisa mempermudah, jadi nggak beladas malah. Nah, seperti itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya kan nggak ya, udah biasa, biar lebih cepat. Oke. Terus ini nggak usah dipotong teman-teman, maksudnya biarkan saja seperti itu, nanti dirapikan setelah dimatikan sininya talinya, biar nggak kerja 2 kali, maksudnya nggak motong lagi kan lama jadinya ya. Ini biar cepet. Malah kadang-kadang kalau di bagian tailor ini termasuk tugasnya nanti bagian finishing, tukang setrika biasanya seperti itu. Ini tukang jahitnya nggak motong-motong, biasanya seperti itu kalau yang sudah biasa. Oke, seperti ini. Tarik ini nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini tentu hasilnya ya. Jadi tadi jahitan seperti ini, saya tunjukkan. Ini jahitannya yang sisi luar tadi. Ini nimpanya di sela-sela ini ya. Ini juga tadi sama nih, dari depan nimpa seperti ini. Prinsipnya saya sarankan. Jadi ini ada jahitan double teman-teman, tapi ini sebenarnya yang satunya itu jahitan untuk melipat kain yang tadi, dan yang satunya itu jahitan tembusan dari ban pinggang yang sisi luar ini ya. Jadi usahakan biar bertumpuk, makanya tadi saya perhitungkan sekitar 3,5 cm seperti itu. Nah, kalau di sini ini agak miring teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, sedikit. Yang penting dari luarnya kan rapi ya, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini saya tunjukkan. Ini kalau dikancingkan, nah jadinya seperti ini. Usahakan kalau ngancing yang bagus itu kalau dikancingkan ini ya, haknya dia nggak gelembung, nggak ada sisanya. Ini kan belum setrika, kalau udah setrika ngeplek, dan ini usahakan sama sejajar seperti itu ya kalau dikancingkan. Nah, ini sisi dalamnya jadinya seperti ini. Nah, ini ada sisa sekitar 1,5 cm ya, karena ini kan totalnya 5 cm. Sebenarnya untuk bagian yang ini nggak harus jaraknya itu 1 cm, ada yang teman-teman penjahit lain itu sisanya bagian hijau ini 1 cm, nggak masalah, sesuaikan keinginan saja, tapi saya biasanya seperti itu 5 cm ya. Nah, bedanya itu kalau yang dengan model biasa, di bagian sininya itu kan nanti nggak nutupi, jadi settingnya itu bisa mentok sampai atas, nyampe mentok atas, dia nggak keganggu sama kampuh sisi dalam untuk sambungan ban seperti itu. Jadi demikian teman-teman ya untuk proses penjahitan ban pinggang. Ini ada yang menyebutnya standar tailor seperti ini ya, standar tailor, tapi saya menyebutnya seperti ini ya. Oh ya, ada yang modelnya di sini itu saya lupa,
yang sininya itu lancip, enggak ini kotak. Kalau ini kan kotak ya, ada yang lancip seperti itu. Tapi tekniknya sama saja, hanya berbeda pada saat penjahitan sininya saja. Kan ada ya sininya lancip. Tapi fungsinya sama saja, itu hanya style saja atau gaya modelnya ya. Oke. Nah, jadi demikian teman-teman ya untuk proses penjahitan ban pinggang standar Taylor ya. Teman-teman mungkin menyebutnya seperti itu. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti insya Allah saya bantu jawab. Mungkin atau ada ide lain teman-teman pingin diajarkan tutorial lainnya, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti saya pilih-pilih. Insya Allah kalau yang saya bisa buatkan videonya saya buatkan. Saya Sumanto bersama Camla Studio, belajar menjahit jadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.